11 tahun menahan diri karena kepelengeran mantan istrinya ini, guys. Ya, jika itu membahayakan tentang anak-anak, lapor ke polisi. Kalau didatengin debt collector yang tidak kamu utangin, itu lapornya ke polisi, jangan lapor ke Densu. Emang Densu polisi? Loh. Aneh juga ya si pelenger ini. Waduh, pelenger itu maksudnya perasaan belum lega bener. Kuat juga ya dia bertahan 11 tahun sama orang NPD. NPD maksudnya apa, Kak? Cengok pelenger dongo. Apa maksud NPD nih? Biasakan pikiran negatif lebih tinggi daripada pikiran positif. Ibu sleeping bag dari Yukata. Ini sudah 3-in-1 sleeping bag. Cuma bisa dapetin di account official. Ya mungkin yang ngirimnya ngomong, ada yang ngirim kasur nih dari Yukata. Dikira si Ewendah, Yukata mah dikira cewek. Bisa jadi kan gitu. Ini kasur ada yang ngirim katanya dari Yukata. Cewek mana lagi itu? Loh. Marah dia. Beli kasur Yukata, serasa punya selingkuhan. Sosial sekolahnya dibully, dibilang anak nggak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati. Ansar, gue bantuin, gue labrak tuh sekolahan. Kenapa ini anak masih dibully juga? Waduh, Di mana? Jangan sok belagu nggak tahu. Tuh di media sosial sekolahnya. emaknya dia jualan lapis legit, dititipin ke warung-warung. Bapaknya kerja di bengkel motor. Sombong banget, rumahnya aja itu rumah neneknya. Ya, rumahnya Sarwendah sebelum menikah dengan Ruben Onsu. Ini Sarwendah masih rambut pendek, guys. Ya, terlihat sederhana sih. Oh, ini mungkin lagi buat kuil lapis legit ya. Di mana katanya? Di Beijing Language and Culture University. Dia cuma 2 semester, terus pulang, nggak ngelanjutin lagi. Oh, itu kuliah apa mampir? Itu kuliah apa les? 2 semester doang gitu. Karena Cici yang ngomong akhirnya. Cici ngomong, Ayah marahin tuh gara-gara ini. Dia kan nggak suka kan sama keluarga Yu. Ultimatum Ruben ke Sarkawi. Jangan suka bohong, playing victim, NPD, hatinya busuk. Butuh masukan. Gitu guys. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update guys, kasus dari MPR ya, dan juga Sarkawi. Wow. Ini semakin seru guys. Kenapa? Karena tuduhan-tuduhan yang dipastikan tidak pasti benar, kata Ruben, itu sudah dijawab sama Ruben. Masalah pinjol, masalah selengki, itu semua hanya kehaluan dan kepelengeran si setan ini. Waduh, serasa kesakitan. Karena apa? Karena diduga ini adalah tuduhan yang tidak ada buktinya. Dan gak cuma itu, sekolah anaknya Ruben yang 200 juta itu juga diduga ada pembulian sama si Sarkawi guys. Waduh, sekolah internasional ada pembulian. Woi, baru dengar kita nih. Loh. Jadi kita akan melihat aja bagaimana Ruben mengatakan bahwa dirinya udah 11 tahun menahan diri karena kepelengeran mantan istrinya ini guys. Kita lihat bareng-bareng ya gitu. Untuk tim MPR gitu. Masyarakat pembela Ruben. Nah, bukan MPR Mama Pelenger ya. Tapi MPR Masyarakat Pembela Ruben. Saya nggak mau sebenarnya ngejalaninnya. Tapi kan lagi nih, kalau nggak diluruskan, terkesannya mengiyakan. Gitu. Terkesan mengiyakan. Sibuk ngebahas pinjol. Sibuk ngebahas. Pertanyaannya, jika itu membahayakan tentang anak-anak, lapor ke polisi. Iya dong, lapor ke polisi biar ditindaklanjuti lebih jauh. Bener itu, Ruben. Mamanya anak-anak bilang, saya ini perempuan, ada anak-anak di atas, kita udah trauma, kita udah ketakutan. Harusnya kalau didatengin debt collector yang tidak kamu utangin, itu lapornya ke polisi, jangan lapor ke Densu. Emang Densu polisi? Loh. Apa takut nanti pas ditanya polisi, pas dicek ternyata KTP bukan KTP Ruben nih. Kok KTP Ruben rambutnya panjang, cici pik. Siapa nih? Loh. Apa seperti itu? Ini pertanyaan kita aneh juga ya. Si pelenger ini, waduh, pelenger itu maksudnya perasaan belum lega bener. Karena masih ada yang mengganjar kan, jadi ya perasaan belum lega bener pelenger gitu maksudnya. Ya, ntar kadang ngomong ada orangnya debt collector 8, terkadang orang ada 15 ngomongnya. Terkadang orang gini, ya, pertanyaan saya, lapor dong ke polisi. Ada head comment tentang diri lo dari pemilik akun-akun lain, lo lapor polisi. Masa ini yang katanya sudah membahayakan anak lo nggak lapor polisi? Ngerti kan?
11 tahun gue kayak gimana jalan. Udah itu aja gitu. Jadi paham kan sampai sini gitu. Waduh, saking capeknya Ruben bilang, ngerti kan 11 tahun? Cio, nanti 11 tahun kamu kayak gua loh. Udah les gue bilang, tadinya Cio berotot, jadinya melotot gitu. karena si ini guys, apalagi si Sarkawi ini, Sarwenda keren sekali. Tuh nggak berani ngelaporin debt collector yang diduga debt collector ini ke polisi, tapi berani ngelaporin netizen yang tidak ada menghina dia sama sekali, cuma memberikan pendapat aja, berani lapor ke polisi. Lebih takut sama netizen daripada debt collector nih. Aneh juga nih si Sarkawi nih. Ini kalau ada yang bilang ya, bener kata Ruben ini, netizen aja dilaporin, masa iya pinjol nggak dilapor? Bener juga kan? Salah strategi lagi nih. Kuat juga ya dia bertahan 11 tahun sama orang NPD. NPD maksudnya apa, Kak? Cengok pelenggar dongo. Apa maksud NPD nih? Apa sih kepanjangannya? Let's go nggak tahu ya. Kalau let's go sih sama teman-teman bercandaannya, lu NPD lu cengok pelenggar dongo. Gitu sih. Waduh, betul. Kenapa ya Wenda harus trauma padahal nggak nemuin debt collectornya? Bener juga ya. Yang harusnya trauma sih security-nya ya. Waduh, bos saya nih ngutang apa lagi nih? Banyak bener ada debt collector kesini. kan security-nya yang terus ketemu debt collector ya. Tapi yang trauma Wenda tuh aneh juga ya. Jangan nge-spill sebuah permasalahan tanpa barbuk. Ini lu yang dibahas tentang anak lu malah kemana-mana, jadi gue juga jadi jawab juga. Netizen aja udah enak kali, udah empet banget ini permasalahan ribet banget gitu. Ngerti kan 11 tahun gue menikah gimana rasanya? Ya udah. Ngerti. Gemes kan? Iya. Jangan biasakan pikiran negatif lebih tinggi daripada pikiran positif. Itu aja. Mantap. Karena pikiran negatif lu semakin tinggi, semuanya kanan kiri lu jadi buruk. Wah, itu pesan Ruben ke Sarwenda. Jangan sampai negatif lu lebih tinggi daripada positif lu. Ruben pesan kasur dituduh selengki. Bayangin, Ruben pesan kasur dituduh selengki. Bagaimana kalau Ruben pesan rice cooker? Oh, ini rice cooker baru datang. Hah? Oh, kamu niat masak-masakan sama selengkian kamu. Belum lagi nanti shower datang dapat endorsan. Oh, ini shower baru. Kamu mau mandi-mandian, ah? Kamu mau mandi-mandian apa dimandiin? Mungkin Ruben ini jarang belanja gitu karena takut. Barang endorsannya tuh pengen ditaruh di apartemen karena takut tiap ada endorsan datang ke rumah dituduh selengki. Takutnya jangan-jangan seperti itu ya. Waduh, pelenger juga nih. Bingung juga jadi Ruben nih. Kalau misalnya Ruben beliin Wenda tas baru atau baju baru, oh ini tadinya kamu mau beliin buat selengkian kamu ya? Hah? Tapi nggak cukup. Terus kamu kasih aku? Hah? Apa seperti itu? Ini pertanyaan kita ya, aneh juga sih gitu. Dan kalau kalian lihat ini ada kasur yang dicurigai sebagai barang selengkihan, guys. Kibo sleeping bag dari Yukata. Ini sudah 3-in-1 sleeping bag, zipper system, dan 3D Nippon knitted fabric untuk sirkulasi udara yang... Dan ini semua kalian cuma bisa dapetin di akun official aku. Ditunggu ya, sudah pasti harganya terjangkau. Ayo. Wah, itu dia guys. Jadi ini kasur adalah kasur Yukata gitu. Yukata juga apa? Selengki. Aduh. Jadi ini kasur yang diduga adalah menjadi penyebab kemarahan ya. Jadi kalau ada yang bilang ya mungkin yang ngirimnya ngomong, ada yang ngirim kasur nih dari Yukata. Dikira si Wenda Yukata mah dikira cewek. Bisa jadi kan gitu. Ini kasur ada yang ngirim katanya dari Yukata. Cewek mana lagi itu? Loh. Marah dia. Ada yang bilang juga kasur kena fitnah, pinjol kena fitnah, netizen kena fitnah. Iya bener juga ya, kita semua kena fitnah. Lucu juga. Gua paham kenapa Ruben Onsu marah sama security-nya karena salah ngirim. Harusnya kirim ke apartemen, malah ke rumah karena kasurnya mau dijadiin proses syuting endorse di apartemen. Bener juga ya, ini kan kasur kan besar ya. Mungkin marah sama security-nya karena kenapa kirim ke rumah ini besar dan gua harus kirim lagi ke apartemen 2 kali kerja. Mungkin itu Ruben marah, tapi Wenda ini udah negative thinking ya. Kamu marah sama security karena ketahuan ya? Nah, ini kasur kamu mau boboan sama yang lain. Wih, ngeri juga ya. Kalau kalian punya bini begitu bagaimana guys? Waduh. Gara-gara si Endah gue jadi mau beli ini kasur. Waduh. Awas ntar dituduh selingkuh loh. Wih, lucu juga ya. Nggak gitu juga kan beli sama pasangan dia, bener juga ya. Let's go jadi pengen beli kasur Yukata nih karena Ruben
Beli kasur yukata, serasa punya selingkuhan. Tagline-nya gitu, jangan-jangan nih. Buset. Dan nggak cuman itu guys, masalah pinjol ini. Ruben juga udah postingannya dari ini guys, dari data atas nama Ruben Onsu tidak ditemukan aplikasi pinjol dimanapun. Nah, jadi mungkin udah ada yang ngecek atau Ruben yang ngecek sendiri, namanya dia tidak ada di aplikasi pinjol manapun yang berbasis OJK. Nah, kalau data BI Check atau BI Checking ya, itu kan kita bisa tahu nih, oh yang mana nih orang yang minjem duit nih di bank ini, bank itu, pinjol ini, pinjol itu. Kalau sama tetangga nggak ketahuan. Karena kan, Bu boleh pinjem nggak Bu? Gitu. Nggak ketahuan sama BI ya itu, BI Checking. Nah mungkin Ruben ini ngecek nih sama BI Checking dan tidak ditemukan nama atas Ruben Onsu. Nah berarti omongan Wendah yang kemarin yang datang. Beneran itu kok Ruben? Nomornya sih. Oh nomornya? Oke. Jadi dia minta. Ada KTP-nya juga kok. Oke. itu KTP siapa? Waduh, KTP siapa itu? Apa KTP halu? Nah, ini pertanyaan kita. Dari komen-komennya ada 6 ciri-ciri orang berbohong. Yang 1, suka berhalusinasi. Lu. Beli kasur dibilang selengki. Yang kedua, berdebat selalu suka marah-marah nggak jelas, seperti CCTV itu. Waduh. Yang ketiga, ditanya selalu nggak nyambung. Kayak di podcast Densu. Jadi kok ciri-cirinya mirip semua ya. Suka memutar-balikan fakta. Yang bilang ngomong cong di depan anak, ternyata ngomong cong di depan seluruh Indonesia itu. Waduh. Temperamen saat berdebat. Anak-anak selalu bahan tameng dia untuk berlindung. Waduh. Ini 6 ciri-cirinya kok mirip ya sama yang Ono. Loh. Bilang ini ciri-ciri NPD. Cengok pelongor-dongok. Waduh. Susah payah Ruben menutupi kelakuan Wendah. Dia sendiri yang ngebuka kelakuan atau sifat buruknya. Bener. Dulu waktu sama Ruben kelihatan kayak ibu rumah tangga baik-baik. Sekarang ketahuan kalau aslinya jahara dan beringas gitu katanya guys. Berisik dan suka ngegas. Waduh. Di media sosial sekolahnya dibully. Dibilang anak nggak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati. Kurang ajar, tenang Sar, gue bantuin gue labrak tuh sekolahan. Halo, Yes, pagi. Morning pakai bahasa Indonesia aja. Ini tinggal di Indonesia. Ini sama SD Impres Internasional. Dengerin, Miss. Saya bayar mahal-mahal ya, 75 juta per bulan. Kenapa ini anak masih dibully juga? Waduh. Di mana? Jangan sok belagu nggak tahu. Tuh di media sosial sekolahnya. Ya justru itu di media sosialnya masa nggak bisa kelihatan. Kecuali kalau anak tuh dibully di WC, dikurung. Nggak ada yang tahu. Ini makan di media sosialnya. Bisa kali dicari itu orangnya. Mana ini bayar mahal-mahal 75 juta sebulan. Tapi masih ada pemulihan, gue pindahin aja ini ke madrasah aliyah. Waduh, content creator sudah mulai menyindir guys. Jadi katanya anaknya Wendah dan Ruben ini kena bully guys. Ini masalahnya bullynya itu di sekolah internasional yang harganya 75 jutaan kan. Itu sekolahnya namanya Suci guys. Tapi TZU apa TSU, CHI, Suci gitu. Sekolah internasional Suci. Tapi emaknya Suli. Suka lemper. Canda lagi. Canda mulu sih emaknya gitu. Jadi apakah benar Thalia dan Tania itu dibully? Menurut Let's Go sih kayaknya enggak deh. Soalnya kan anak-anak sekolah internasional itu kan nggak nonton gosip ya. Nggak. Misalnya Sarwenda sama Ruben sepenting apa sih di sekolah Suci itu yang 75 juta per bulan? Nggak penting-penting banget kayaknya. Emak-emak mereka tuh setara sosialita, pebisnis, bule-bule gitu kan. Kayak ngebully anaknya, bilang apa tadi? Anak nggak tahu diri ya? Anak ini, anak itu gitu. Kayaknya nggak mungkin deh teman-teman sekolahnya si Thalia Tania tuh ngurusin kayak beginian ya. Menurut Lesu sih kayaknya nggak mungkin. Tapi mungkin mbak-mbaknya tuh babysitternya mungkin ya. Kalau memang anaknya dibully, ya lu lapor polisi dong kayak kata Ruben gitu. Kalau emaknya dibully, dia lapor polisi. Yang padahal kita nggak bully ya, mungkin memberikan pendapat aja. Tapi katanya kata dia ya, kita nggak tahu ada buktinya atau nggak. Katanya dia anaknya dibully, tapi lu nggak lapor polisi.
Itu kan egois banget. Katanya semuanya demi anak. Giliran anak lu diapa-apain, lu nggak lapor polisi. Giliran si CEO diapa-apain, lu lapor polisi. Bagaimana sih nih? Ini pertanyaan kita semua ya. Ada yang komen bilang Ruben salah, Onyo salah, teman sekolah salah juga, netizen salah, pengacara salah, satpam sampai salah. Yang benar di dunia cuman Sarkawi. Sarwenda keren sekali gitu. Anaknya dibully, dia diam, dia dibully lapor polisi. Ibu yang sangat baik. Waduh, sama kayak omongan Lisku tadi nih. Dengan begini apa nggak sekolahnya nanti akan buat pernyataan? Ini sama aja menjelekkan sekolahnya. Wah, ini ada setujunya juga sih. Ya Allah, sampai sekolah suci kena fitnah. Kaget ya. Sekolah elit kok ada bully-bully, mending pindah ke SD negeri aja dapat MBG. Ya bener tuh. Apa sekarang ingin mempertimbangkan Talia sekolah di SD gitu, SD negeri Impres gitu. Lumayan dapat MBG loh. Parah. Jadi memang pernyataan Sarwenda ini banyak blundernya ya, dan gak cuman itu guys. Ini ada lagi guys. Sarwenda ini dikomenin sama tetangganya gitu. Karena kan dia ngakunya anak orang kaya dari lama ya, OKL ya, anak orang kaya lama. Kalau Lesu kan OML, orang miskin lama. Dia kan ya OKL, anak orang kaya lama. Tapi kalau kalian lihat di sini, nah ini katanya tetangga dia zaman dulu udah mulai bermunculan guys. Ada yang bilang, emaknya dia jualan lapis legit, dititipin ke warung-warung. Bapaknya kerja di bengkel motor. Sombong banget, rumahnya aja itu rumah neneknya. Mereka tinggal jadi satu, ada 2 keluarga nih. Gak mikir dia ya, ada tetangga lingkungan, dia emang gak pick up gaya tengilnya dia. Apalagi, tanda kutip, si dugong. Dudukan gemblong, lu. Jarang makan enak, makanya kalau lihat ada makanan enak, rakus banget, kayak nggak ketemu makan setahun. Waduh, pantesan makanan Onyo diembat semua ya. Ternyata dari dulu tetangganya udah lihat si dugong ini. Kalau duduk suka mungkin bengong, Lisu juga dugong. Lisu kalau duduk tuh bengong gitu. Itu katanya emang kalau ada makanan enak tuh sering ngambilin gitu. Ada yang bilang juga rumah ortunya di Bojong nggak mewah, Wen. Aku perantau di Cingkareng, setiap stasiun Bojong lewat rumahmu. Nah, ini dia guys, kalau kalian mau lihat rumahnya, ini dia rumahnya Sarwendah sebelum menikah dengan Ruben Onsu. Oh, ini Sarwendah masih rambut pendek guys. Oh, ini rumahnya ya. Ya, terlihat sederhana sih. Oh, ini mungkin lagi buat kuil lapis legit ya. Oh. Ini sama mamanya berarti ya? Ini udah jadi artis berarti ya? Oh, ini dia buat kue, telurnya banyak gitu. Ini siapa nih? Adiknya bukan nih? Rumahnya memang nggak kelihatan serumah-rumah gedong, rumah-rumah orang kaya gitu ya. Rumahnya ya rumah biasa ya. Apalagi di sini dibilang rumahnya ini jadi satu sama rumah neneknya gitu. Ini rumah peninggalan neneknya gitu loh. Waduh, gimana menurut kalian guys? Melihat rumah OKL nih guys, orang kaya lama nih. Atau orang kaya lapis legit. Loh. Ya menurut Let's Go ya rumahnya bagus ya. Lebih bagus dari rumah Let's Go. Let's Go OML ya, orang miskin lama itu. Jadi orang kaya ya. Lebih kaget lagi ketika teman kuliahnya speak up. Ternyata udahlah, waduh. Ternyata sekolah cuma 2 semester guys, nggak lulus. Mau palsuin sertifikat temennya, kumpul kebo sama orang Jepang. Ah, masa sih? Ditelanjangi pas do game sama cowok-cowok ngaku sudah prewi di usia. Waduh, ini shock. Nah, dari komenan ini kita cari guys, ada nggak teman kuliah yang kenal sama si Sarwendah ini? Nah, ini katanya ada guys. Nah, kalau kalian lihat ya. Nah, ini guys. Di TikTok Let's Go dapat ada komentar yang bilang, "Saya dulu teman kuliahnya." Nah, Sarwendah nih. Bener sih apa yang Cici bilang, temennya aja dibuang kok kalau udah tidak berguna lagi, apalagi laki kalau udah nggak bisa dimanfaatkan. Waduh, kuliah di mana katanya? Di Beijing Language and Culture University, dia cuma 2 semester, terus pulang nggak ngelanjutin lagi. Oh, itu kuliah apa mampir? Itu kuliah apa les? 2 semester doang gitu, setahun kan? Kuliah apa les tuh? Hai buzzer atau Sarwendah beneran gitu. Salam ya buat titik ya alias titik-titik. Oh, nih di blur nih, nggak tahu nih. Emang bener kok, itu saya di Uber untuk minjemin ijazah. Ijazah saya mau dipinjam buat di copy dan diduplikat buat bukti ke almarhum bapaknya. Waduh, malu nggak tuh? Jarang kuliah, kerjaannya dugem, happy minum-minum, ngerokok, kumpul kebo sama orang Jepun. Masa iya sih? Lu nggak inget di Girl Night lu bilang apa? Umur berapa? Dah nggak prewing? Waduh, 15 coy. Gue aja sampai terkaget-kaget.
umur segitu gua masih ngumpulin poster Backstreet Boys. Lu mah suhu. Waduh. Maaf keceplosan. Oh iya, inget nggak lu pernah nelpon gue jam 3 subuh? Minta dijemput di klub karena lu di telenjongan sama temen-temen. Mana gue mau, besoknya gue kuliah sama banyak tugas. Maaf ya, nggak bisa jemput. Kelanjutannya gimana tuh? Nangis-nangis di telepon. Oh, apakah ini benar guys? Temannya dia yang cerita bahwa si Ono suka dugem dulu ya, di masa mudanya. Suka dugem, terus minjem sertifikat ijazah kuliah buat difotokopi, dipalsuin, buat kasih ke bapaknya. Nah, apakah benar seperti itu? Ini pertanyaan kita semua ya. Pantas ada yang bilang, kukira cupu ternyata suhu. Pantas ketemu kuku-kuku tajir ini gairahnya keluar ya. Apa teringat masa muda dulu ketemu kuku-kuku tajir ini? Tampang kuku-kuku ini kan tampang buka table lah. Apa Sarwenda nih kelihatan sekarang, wah, bergejolak lagi masa mudaku. Ini pertanyaan kita ya. Dan ini belum tentu kebenaran ya. Ini kita lihat dari internet yang ramai diperbincangkan gitu. Gimana menurut kalian guys? Kalian ada bukti nggak masalah ini? Masalah bapaknya yang katanya kerja di bengkel. Saya dulu kerja di bengkel. Bangun motor saya bisa lah. Apalagi bangun rumah Ruben. Apa gitu ya di pertanyaan ya gitu. Apa Ruben percaya sama bapaknya Wenda? Dia dulu kerja di bengkel motor. Dia bisa dia bangun motor gitu. Mungkin keahlian bangun motor sama keahlian bangun pondasi rumah sama. Apa seperti itu ya? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Kenapa mungkin ada rasa amarah? Ya karena anak-anak itu mendengar pada saat jadi mereka tidur. Nih Cici tidur nih. Tapi ada pertikaian sedikit gitu. Tunggu. Ini ngomongnya sedikit pertikaian. Berarti bukan yang kenceng ya. Kalau Mimin artiin. Pertikaian lah. Dan aku selalu bilang, boleh nggak kalau misalnya mau ngomong, kita di ruangan lain. Jangan di lokasi yang sama, walaupun anak-anak tidur. Gitu. Tapi tetap ada percekcokan di sana. Jadi ternyata Cici mendengar itu. Jadi dia pura-pura tidur. Dari mana kamu tahu Cici dong? Karena Cici yang ngomong akhirnya. Oh. Cici ngomong, ayah marahin tuh gara-gara ini. Dia kan nggak suka kan sama keluarga Yu. Jadi di sini Wenda juga cerita bahwa Thalia itu denger mereka berantem dan katanya sih berantem dikit ya gitu. Tapi kita lihat berantem dikitnya Wenda teriak-teriak udah kayak setan, selalu kesakitan gitu. Kalau menurut Wenda ini berantem kecil, gimana berantem besar ya? Nah, ini pertanyaan kita ya. Kalau kita ngeliatnya sih dia teriak-teriak berantem besar ya, tapi dia ngerasa ini berantem kecil. Dan menyimpulkan bahwa ayah marah, nah Ruben marah ini gara-gara dia nggak suka kan sama keluarga Yu. Nah, ini anaknya ngasih tahu emaknya apa gimana nih? Nah, pertanyaannya ya. Nah, soalnya kan waktu anaknya bilang, oh ayah marah-marah, dia nggak suka sama keluarga Yu. Mungkin Wenda ngira anaknya ini membela dia gitu. Tapi mungkin juga ya teori konspirasi, anaknya ini ngasih tahu Wenda bahwa ayah itu nggak suka sama keluarga Yu. Keluarga Yu di sini rame banget nih gitu. Adik lu tinggal di rumah Ruben juga nih. Adik lu tiap jalan-jalan ke luar negeri minta ikutan. Ruben juga banyak banget ngasih duit ke keluarga Yu. Jadinya Ruben nggak suka sama keluarga Yu. Maksudnya mungkin dugaannya teori konspirasinya anaknya yang Thalia ini ngasih penjelasan ke Sarwenda. Keluarga Yu itu bermasalah. Ruben nggak suka sama keluarga Yu. Gitu. Yu ngaca dong sekeluarga. Apa seperti itu ya. Tapi dia ngerasa, oh Cici membela aku ya. Waduh, orang nggak tahu juga ya. Menurut kalian gimana guys? Pernyataan Cici ini yang tanda kutip ngasih tahu ke emaknya bahwa Ruben ini nggak suka sama keluarga Yu gitu. Apa Wenda ini nggak berkaca apa gimana nih? Pertanyaan kita semua ya. Nice. Top. Ini sih kalau dengar dari suaranya, video ini CCTV, kayaknya sih bukan berantem kecil lah ya. Ini mah suaranya sudah teriak-teriakan ya. Satu rumah tahu tuh. Ruben dimarah-marahin nih. Iya, satu rumah tahu lah. Gara-garanya nggak usah ntar Itu pasti dalam pernikahan ya benar. Kan dia kan bilang kan bahwa tidak pernah ribut sama Ruben di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar nggak sih? Dengar. Iya dengar Jadi lah kalau dia kayak bilang gini tidak mah pernah ribut suaranya tentang kencang tiba-tiba banget begini. anak-anak
Artinya di ruangan tertutup ini kayak begini kapan? Emang nggak dengar semua orang? Ini dikaitkan dengan itu ya Bang, perselingkuhan katanya gara-gara ini mereka ribut besar. Di pengadilan, bukti visual berbicara lebih keras daripada klaim lisan. Video yang ditunjukkan sama pengacara Ruben ini memperlihatkan situasi marah-marah Sarwenda yang gitu kencang sampai satu rumah mendengarnya. Jika tujuannya benar-benar menjaga ketenangan anak, seharusnya pertengkaran dengan volume tinggi semacam ini nggak terjadi dong ya. Di sini Ruben menunjukkan bahwa narasi playing victim seolah hanya satu pihak yang selalu menjaga keharmonisan dipatahkan oleh bukti CCTV. Bener, jadi si playing victim ini dia ngerasa bahwa cuman dia yang menjaga pernikahan ini utuh. Nah, jadi ini membuat let's go ya. Jadi berpikir guys. Nah, kenapa tanda kutip Ruben itu menceraikan Wendah dan Wendah tidak mau diceraikan oleh Ruben? Ya kalau Wendah cerai sama Ruben, ya duitnya ya hilang dong pada saat itu. Makanya dia berusaha mati-matian untuk tidak diceraikan Ruben. Apakah itu alasan utamanya? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Dan Ruben mau menceraikan Wendah ya bukan karena perselengkian, tapi karena 11 tahun hidup sama kepelengeran ini gimana nih? Nah, ini juga mirip banget dengan ceritanya backpacker ya, yang apa Kak Fitri itu ya, waktu dia bilang suaminya ini baik banget tapi ibunya ini tanda kutip ya agak pelenger. Tapi kalau di media suami ini selalu membela si istri ini supaya kelihatan baik, positif, cakep gitu loh. Jadi semua ini adalah usaha dari suaminya untuk mempertahankan rumah tangga. Tapi ya seperti itulah, suaminya menyerah juga ujung-ujungnya. Apakah benar seperti itu? Ini ada yang bilang juga kayaknya bukan masalah perselingkuhan ya. Dengar ya dari anak sendiri bilangnya ayah marah karena nggak suka sama keluarga Yu. Lah, ya siapa yang suka keluarga pasangan kita toksik? Setuju. Apalagi kalau adiknya kompor. Benar juga ya. Berarti isi rumah itu keluarga si Sarkawi semua ya. Kayaknya lengkap ada di situ. Ada CCTV baru keluar. Sarkawi kalau marah suka teriak-teriak, nunjuk-nunjuk. Nah, itu dia guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Waduh. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semakin banyak Sarwenda ngomong, semakin blunder juga ya. Tapi kita butuh Sarwenda ngomong loh. Karena semakin Sarwenda ngomong, semakin banyak bukti yang keluar gitu. Waduh. Sarwenda podcast lagi dong. Kita mau tahu yang lebih lengkap nih. Versi kamu. Waduh. Itu udah lebih sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, ingin mengetahui lebih, ada link Sarwenda di bawah. Atau dari Super Thanks aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.